Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Dan kita masih di pembahasan babus syafa'ah, bab tentang syafaat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan membahas dalil yang kedua. Dalil pertama sudah ya. Dalil kedua di dalam bab syafaat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar ayat ke-44. Yang inti pembahasannya, ayat ini menegaskan bahwa pemilik syafaat secara mutlak adalah Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim, qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ardh thumma ilaihi turja'un. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, lillahi syafa'atu jami'a, hanya milik Allah lah syafaat itu seluruhnya. Lahu mulkus samawati wal ardh, miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Thumma ilaihi turja'un, kemudian hanya kepadanya lah kalian itu dikembalikan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian pensyarah rahimahullahu ta'ala menjelaskan beberapa kata atau ungkapan di dalam ayat ini. Pertama, kullillahi syafa'atu jami'a, katakanlah hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya, yakni yang memiliki syafaat seluruhnya secara mutlak itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Dan maksud dari perkataan qul ini, khitabnya, sasarannya adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Nabi dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya, supaya menyampaikan kepada umat manusia bahwa pemilik syafaat, pemilik seluruh syafaat itu hanyalah Allah. Kemudian ada kalimat lahu mulkus samawati wal ardh, miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Maksudnya dialah Allah yang bertindak mengatur langit dan bumi dengan segala yang ada di dalamnya, termasuk juga adalah syafaat. Maka tidak ada seorang pun yang memilikinya secara tersendiri.
tanpa izin dari zat yang maha mencipta. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka dari sini kita memahami sebagaimana pembahasan sebelumnya. Jika ada di antara makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala kemudian dikatakan bisa memberi syafaat, itu berarti mereka memberikan syafaat dengan izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan sendirinya bisa memberikan syafaat. Dan dari sini juga kita memahami bahwa meminta syafaat itu hanya kepada Allah. Kemudian kalimat turja'una, kalian dikembalikan, maksudnya dibangkitkan setelah kematian. Kembali kepada Allah itu maksudnya saat kita nanti mati kemudian dibangkitkan, maka kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu tentang diri kita. Selanjutnya kemudian kita diberi balasan atas setiap amalan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kembali kepada Allah itu bukan sekedar kembali, tapi kembali untuk dihisab, kembali untuk mendapatkan pembalasan. Kemudian pensyarah rahimahullahu ta'ala menjelaskan ayat ini secara ijmali, secara garis besar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengabarkan kepada manusia dengan segala kecenderungan dan juga aliran mereka. Artinya kepada manusia secara umum, siapapun mereka, bagaimanapun keadaan mereka. Apa yang diperintahkan untuk disampaikan? Nabi diperintah untuk menyampaikan bahwasannya syafaat itu dengan segala macam dan jenisnya semuanya adalah milik Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat menyainginya, dan tak seorang pun yang bisa memberikan syafaat secara tersendiri kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah pemilik syafaat secara mutlak. Jadi kalau ada orang memberi syafaat tentu harus dengan izin Allah. Allah kemudian menetapkan bahwa hanya Dia yang memiliki syafaat dan yang lainnya, ya, dari pembendaharaan langit dan juga bumi, itu semua milik Allah. Bahwa Dialah yang bertindak secara mutlak di langit dan juga di bumi, di mana semua manusia akan kembali kepada Allah. Sehingga orang-orang yang hendak mengambil dari para pemberi syafaat itu mengetahui ketidakmampuan para pemberi syafaat mereka itu atas sesuatu pun. Jadi dari sini kita memahami bahwa tidak ada yang kuasa memberikan syafaat dengan sendirinya pada hari kiamat. Karena pemilik syafaat secara mutlak itu Allah. Jadi kalaulah Allah tidak memberikan izin, maka tidak ada seorang pun yang kuasa memberikan syafaat atau pertolongan kepada yang lainnya. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Beberapa faidah yang bisa kita dapatkan dari ayat ini. Pertama, syafaat itu banyak macamnya, beragam jenisnya. Faidah ini diambil dari mana, Bu? Dari kalimat lillahi syafa'atu jami'an. Hanya milik Allah lah seluruh syafaat.
Kalau dikatakan jami'an itu sedikit atau banyak? Banyak. Berarti syafaat itu ya beragam jenisnya. Nah, ini jadi ringan suara saya, Bu. Alhamdulillah. Kalau tadi teriak-teriak itu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran kedua, bahwasannya syafaat itu hanya milik Allah, sehingga tidak akan didapatkan kecuali dengan izin dan ridhonya kepada yang diberikan syafaat. Ini sudah berlalu pembahasannya ya. Ada pemilik syafaat secara mutlak, Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada asy-syafi', pemberi syafaat, yakni mereka yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat kepada yang lainnya. Wasyafi mukramun bisyafa'ah. Maka pemberi syafaat ini tentu orang-orang yang dimuliakan oleh Allah karena mereka mendapatkan izin memberikan pertolongan kepada yang lain. Taib. Kemudian ada al-masyfu'u lahu. Al-masyfu'u lahu itulah orang-orang yang mendapatkan syafaat. Siapa mereka? Mereka ini orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas ya, mereka juga diizinkan Allah untuk menjadi penerima syafaat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran berikutnya, ayat ini juga menetapkan akan datangnya hari kebangkitan. Apa namanya hari kebangkitan itu, Bu? Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'tsi. Hari kebangkitan. Kalau hari berkumpul di padang mahsyar namanya apa? Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr. Kalau hari di mana kita ini akan diperhitungkan, Yaumul Hisab. Hari di mana kita akan mendapatkan pembalasan, Yaumul Jaza. Yaumul Jaza. Barakallahu fikum. Nah, hari kebangkitan Yaumul Ba'ats, bahwa manusia semua akan dibangkitkan. Dibangkitkan dari mananya? Dibangkitkan dari mana? Dari alam kubur. Dari alam kubur. Hubungan ayat dengan bab, dari sisi ayat ini menunjukkan bahwasannya syafaat itu dengan segala macamnya adalah semata-mata hanyalah milik Allah, sehingga tidak akan didapatkan kecuali dengan izin dan ridhonya bagi orang-orang yang diberi syafaat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kayak kita diamanahi memberikan sesuatu kepada pihak lain, maka kan harus ada izin. Harus ada izin dari pemiliknya. Kok banyak sekali ini? Boleh nggak saya ngambil? Oh, izin dulu. Izinnya ke siapa? Ke pemiliknya. Kata pemiliknya, nggak usah dikasih orang itu. Ya. Ya, jangan maksa kalau nggak dikasih. Berarti kan pemiliknya tidak mengizinkan. Tapi kalau kata pemiliknya, oh iya kasih, nggak apa-apa, kasih ibu itu bestiku itu. Jadi, berarti dapat izin. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian kaitan ayat ini dengan pembahasan tauhid. Dari sisi mana? Dari sisi bahwa ayat ini menetapkan bahwasanya syafaat itu adalah milik Allah semata,
yang tidak berhak diberikan oleh seorang pun selainnya. Jadi nggak ada yang kuasa nanti di hadapan, nggak ada yang kuasa nanti di hari kiamat untuk memberikan syafaat dengan sendirinya. Nggak ada yang kuasa untuk itu. Taib. Oleh karena itu, memintanya dari selain Allah adalah syirik besar. Kalau kita sudah tahu bahwa pemilik syafaat secara mutlak itu hanyalah Allah, dan nanti di yaumul qiyamah tidak ada yang kuasa memberikan syafaat kecuali hanya Allah, berarti mintanya jangan ke makhluk, mintanya hanya kepada Allah. Apalagi minta-mintanya ke berhala. Wong ke yang masih hidup saja, barakallahu fikum, tidak boleh. Karena syafaat itu milik Allah seluruhnya. Maka mintanya kepada Allah, bukan kepada berhala-berhala, bukan kepada orang-orang yang sudah mati. Jadi kalau mintanya modelnya begini, Bu. Ada nih misalkan orang yang kita anggap soleh, zuhud, Masya Allah, orang yang sangat taat, orang yang sangat bertakwa. Kemudian kita bilang begini, ya, tolong doakan saya kepada Allah supaya di akhirat nanti saya termasuk orang yang dapat syafaat. Boleh kalau begitu? Boleh, Bu? Boleh. Kenapa boleh? Karena itu bukan minta syafaat, tapi minta didoakan oleh orang yang soleh supaya kita nanti di akhirat dapat syafaat. Minta didoakan boleh, ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kepada orang yang masih hidup, dia mampu untuk itu, ya, barakallahu fikum, maka dibolehkan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di sini ada catatan tambahan yang penting diperhatikan. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang sedang kita bahas, Az-Zumar ayat 44. Nah, firman Allah di dalam ayat itu ada kalimat lillahi syafa'atu jami'ah. Hanya kepunyaan Allah syafaat itu seluruhnya. Nah, ini menunjukkan tadi pelajaran yang kita dapatkan bahwa berarti syafaat itu banyak macamnya. Syafaat itu banyak macamnya. Di antaranya disebutkan oleh pensyarah di sini, pertama adalah asy-syafa'atul kubra, atau dengan bahasa lain asy-syafa'atul uzma, syafaat besar. Maksudnya apa di sini? Syafaat yang mana para rasul ulul azmi saja tidak bisa memberikannya, hingga orang-orang akan berakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, "Ana laha," akulah yang bisa memberikan itu, akulah yang bisa memberikannya. Yakni ketika semua makhluk mendatangi para nabi agar memberikan syafaat untuk mereka kepada Rabb mereka di padang mahsyar, dan agar Allah segera memberikan keputusan di antara mereka. Jadi kisahnya begitu. Kita ini kan di padang mahsyar menanti sangatlah lama, penantian panjang yang sangat panjang sekali. Penantian yang sangat lama sekali sebelum segala sesuatunya dimulai, sebelum persidangan akhirat itu dimulai. Maka penantian lama ini tentu bukan satu hal yang mudah. Maka manusia berbondong-bondong datang kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Mereka meminta kepada Nabi Adam sebagai manusia pertama, nabi pertama, ya, untuk kemudian
meminta kepada Allah supaya segera diputuskan peradilan akhirat. Ya. Sesuatu yang berat itu kan apa, Ibu? Menanti. Menunggu itu enak gak, Ibu? Menunggu, ngantri gitu kan? Menunggu. Ini hidup ini sebetulnya kan penantian, ya kan, Ibu? Menunggu waktu sholat. Kita ini kan sedang nunggu sholat zuhur, menunggu makan siang, kan begitu kan? Menunggu istirahat, menunggu waktu malam, menunggu waktu tidur. Nanti besoknya begitu lagi, menunggu saja kerjaan kita itu. Ya, Ibu, intinya nunggu apa, Bu? Nunggu mati. Ya. Nunggu mati kita ini. Iya, ada yang enggak menunggu mati? Nah, menunggu itu ya menunggu sambil ibadah, menunggu sambil sholat, menunggu sambil zikir, menunggu sambil puasa, menunggu mati sambil kita berangkat haji, menunggu mati sambil kita berangkat umroh, menunggu mati sambil baca Quran, menunggu mati sambil ngaji, menunggu mati sambil thalabul ilmi, menunggu mati sambil zikir, begitu. Ya. Hidup ini memang penantian, tapi menanti itu jangan diam saja. Ya, menanti mati itu dengan kita ibadah, gitu, Bu, ya. Karena hidup ini kan selalu menunggu. Ya. Nah, kalau sekedar menunggu tanpa ada aksinya, barakallahu fikum, maka kita akan merugi. Sama kayak ibu ngantri, kalau nggak ngapa-ngapain kan jengkel itu, lama banget gitu kan. Semua sekarang serba ngantri, di jalan saja ngantri, macet gitu kan. Tapi kalau sambil zikir aman, ya, sambil murojaah, sambil mengulang-ulang hafalan, kan begitu, Bu. Karena disinilah tempat kita ibadah, maka menunggu mati itu sambil ibadah. Ya, karena di akhirat tidak ada kesempatan ibadah. Kalau kita sudah mati nggak bisa lagi ibadah. Maka disinilah tempat kita beribadah, nunggu mati sambil ibadah, atau ibadah sambil nunggu mati. Yang mana, Bu? Nunggu mati sambil ibadah atau ibadah sambil nunggu mati? Yang mana nih? Dua-duanya sama ya. Yang penting fokus kita ini adalah ibadah. Karena yang ditunggu itu sesuatu yang pasti. Yang ditunggu itu sesuatu yang pasti. Jadi jangan fokus nunggunya, fokusnya ibadahnya saja. Fokus ibadah. Kapan ya saya mati? Ya kapan-kapan. Gitu. Jangan rudet sama itunya, ya. Sudah. Mati itu pasti. Ya, mati itu pasti. Udah fokusnya ibadah saja. Ya, jangan fokus menanti matinya, tapi fokusnya ibadah saja. Toh itu sesuatu yang pasti. Kenapa fokusnya ibadah? Fokusnya kita konsisten ibadah, supaya nanti ketika kepastian itu datang kepada kita, kita sedang ibadah. Begitu. Nah, nanti manusia juga menanti itu di padang mahsyar. Sampai akhirnya penantian yang begitu panjang itu penantian yang luar biasa. Ya. Kalau di dunia saja menanti menunggu itu kan Masya Allah. Tidak semua orang mampu bertahan. Bagaimana lagi kalau penantian di padang mahsyar dalam keadaan yang sungguh-sungguh sangat mengerikan. Matahari didekatkan. Manusia seluruhnya telanjang, bulat sebulat-bulatnya, gitu ya. Tidak ada sehelai benang pun yang nempel di badannya. Matahari didekatkan, manusia pada berkeringat sekadar dosa-dosanya. Pokoknya mencekam saat itu.
Maka kalau tidak segera diputuskan peradilan akhirat, persidangan akhirat, bagaimana nanti keadaan manusia itu? Maka datanglah manusia kepada Nabi Adam, supaya Nabi Adam minta kepada Allah segera diputuskan persidangan akhirat. Namun apa jawaban Nabi Adam? Lastulaha, bukan aku yang mampu untuk ini. Nanti akhirnya diarahkan kepada Rasul pertama Nabi Nuh alaihi salam. Ternyata Nabi Nuh juga beruzur. Sampai diarahkan kepada Nabi Musa, sama ternyata beruzur juga. Sampai diarahkan kepada Nabi Isa, ternyata mereka semua mengucapkan kalimat yang sama, lastulaha, lastulaha. Bukan aku ya yang mampu untuk masalah ini. Maka sampai akhirnya datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad inilah yang barakallahu fikum, beliau mampu untuk itu dengan izin Allah. Nah, inilah namanya syafa'atul kubra atau yang disebut dengan syafa'atul uzma. Syafaat yang khusus bagi Rasulullah, tidak ada seorang pun yang mempunyai hak seperti beliau ini. Disitulah maqam Nabi itu maqam mahmuda, maqam yang sangat-sangat terpuji. Disitulah nampak bahwa beliau itu sayyidul awwalina wal akhirin, sayyidnya orang-orang terdahulu dan juga orang-orang terkemudian. Beliau imamul mursalin, imamnya para rasul. Taib. Dan syafaat ini berarti berlaku untuk seluruh manusia. Mukminnya ya kafirnya dapat syafaat ini. Taib. Makanya disebut syafaatul uzma, syafaatul kubra. Kemudian yang berikutnya di antara jenis-jenis syafaat adalah syafaat Nabi bagi penduduk surga agar mereka memasukinya. Ibu, pintu surga tidak akan pernah dibuka kecuali yang mengetuknya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi di sini makom yang begitu istimewa dari Nabi. Gitu ya. Bahwa malaikat yang ditugasi menjaga pintu surga tidak akan pernah membuka pintu surga itu bagi siapapun kecuali yang mengetuknya itu, kecuali yang pertama mengetuknya adalah Nabiullah wa Rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tentang syafaat ini sudah disebutkan di riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Makanya bersyukur ibu ya, kita punya nabi, punya rasul itu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, tanpa pernah kita minta kan. Cuman begitulah manusia itu ketika disayangi sama Allah banyak yang menyia-nyiakan kasih sayang. Ya. Harusnya kita bersyukur melebihi umat-umat terdahulu. Kenapa? Karena kita dijadikan oleh Allah manusia akhir zaman yang nabi dan rasulnya adalah nabi dan rasul terbaik. Harusnya bersyukur. Cara bersyukurnya bagaimana? Jangan disia-siakan sunnah nabi itu. Nah, ini sunnah nabi malah diperangi, malah dimusuhi. Na'udzubillah, Anda berarti tidak bersyukur ya. Disayang sama Allah tapi tidak mau disayang. Namanya apa itu? Tidak tahu diri ya. Disayang sama suami mati-matian, lahir batin, pindah ke hati laki-laki lain. Itu namanya apa ibu? Istri tidak tahu diri. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ya. Na'udzubillah. Taib. Yang ketiga, syafaat Nabi untuk pelaku maksiat dari umat beliau yang dipastikan masuk neraka. Ini namanya usatul muwahhidin, ahli tauhid yang bermaksiat.
Dia tidak batal iman dan Islamnya, namun dia punya dosa-dosa selain syirik. Yang kemudian sudah ditetapkan, ini sudah masuk neraka. Barakallahu fikum. Ternyata orang sebagian mereka ini mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ditetapkan sebagai ahli neraka, ya. Namun dengan berkah syafaat Nabi, mereka tidak jadi masuk neraka. Masya Allah, ibu ya. Lagi-lagi ini keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara umat beliau berarti muslim mukmin yang kemudian bermaksiat dan ditetapkan sebagai ahli neraka karena maksiatnya, tidak jadi masuk neraka dengan wasilah syafaat Nabi. Tapi jangan dicita-citakan di sini, Bu ya. Ustaz, saya nggak apa-apa lah ya masuk yang ketiga ini saja. Karena kalau meleset ngeri ini. Ya. Kalau target ini meleset, jangan-jangan kita disiksa abadi di dalam neraka. Ya. Yang keempat, syafaat Nabi untuk pelaku maksiat dari ahli tauhid yang masuk neraka karena dosa-dosa mereka, agar mereka keluar dari neraka. Nah, ini sudah disiksa nih, Bu. Kalau yang tadi belum disiksa, sudah ditetapkan ahli neraka dari umat Nabi, kemudian dengan syafaat Nabi nggak jadi disiksa. Nah, yang keempat ini sudah disiksa di neraka, tapi mereka itu muwahhidun. Mereka ini sejatinya ahli tauhid. Islam dan imannya masih ada pada diri mereka. Tapi mereka disiksa di dalam neraka karena dosa-dosa mereka selain syirik. Barakallahu fikum. Maka dengan syafaat Nabi mereka dikeluarkan dari neraka. Dan hadis-hadis yang mendasari ini derajatnya sampai kepada derajat mutawatir. Dan telah berijma para sahabat, juga ijma ahli sunnah, bahwa syafaat ini muthbattah, syafaat yang ditetapkan, syafaat yang ditetapkan dalam syariat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk usatul muwahhidin, ahli maksiatnya, ahli tauhid yang bermaksiat, ahli maksiat dari kalangan muwahhidun yang sudah disiksa di dalam neraka. Kemudian dengan syafaat Nabi ini mereka akhirnya dikeluarkan dari neraka. Kemudian syafaat Nabi yang kelima untuk penduduk surga, agar pahala mereka ditambah, derajat mereka ditinggikan. Jadi ini syafaat Nabi kepada ahlul jannah, supaya diangkat makomnya, diangkat derajatnya. Tadinya misalkan ada di surga yang tengah-tengah, kemudian dengan syafaat Nabi mereka naik level ke surga yang lebih tinggi. Di apa istilahnya? Di upgrade gitu ya. Jadi surga yang lebih tinggi. Dengan apa? Dengan wasilah syafaat Nabi. Masya Allah. Nah, kalau mau mencita-citakan yang ini, Bu, ya, yang kelima, ya. Masya Allah. Semoga kita di situ. Ya. Jadi sudah masuk surga nih, tapi dengan syafaat Nabi, surga kita lebih tinggi lagi. Ya, tentu fasilitasnya jauh berbeda, tapi semuanya di surga. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang keenam, syafaat Nabi khusus untuk paman beliau Abu Thalib. Nah, ini termasuk orang kafir yang secara khusus dapat syafaat Nabi. Siapa? Abu Thalib. Berupa apa syafaatnya?
bukan dibebaskan dari siksa neraka, tapi sekedar diringankan siksa neraka baginya. Tetap kekal abadi dalam siksa neraka, namun dengan syafaat Nabi siksanya menjadi siksa yang ringan. Kenapa demikian Ibu? Karena apa yang diperbuat oleh Abu Thalib semasa hidupnya, Allah ridho terhadap perbuatannya, tapi Allah tidak ridho kepada orangnya. Kenapa? Karena tidak masuk Islam sampai matinya. Tapi pembelaannya, perlindungannya, dukungannya, jaminannya untuk dakwah Nabi di masa-masa Nabi merintis dakwah di Mekah. Ini tentu perjuangan yang tidak mudah. Maka salah satu wasilah yang memudahkan perjuangan Nabi adalah jaminan Abu Thalib yang melindungi beliau. Begitu. Nah, disinilah letak kelebihan Abu Thalib sampai kemudian beliau mendapatkan syafaat Nabi SAW secara khusus untuk kemudian mendapatkan keringanan azab. Kemudian yang ketujuh, syafaat anak-anak kecil yang meninggal dunia untuk kedua orang tua mereka yang mukmin. Mukmin sabir, mukmin yang bersabar atas kematian anak-anaknya yang masih kecil itu. Maka mereka dengan izin Allah bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya yang beriman dan bersabar. Kedelapan, syafaatnya orang-orang beriman. Sebagian mereka untuk sebagian yang lain. Artinya yang imannya berkualitas, iman yang sangat tinggi derajatnya, atau dengan kata lain orang-orang saleh, wali-wali Allah, kemudian diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada sesama mukmin. Barakallahu fiikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat berikutnya, dalil berikutnya adalah ayat kursi. Ini kita bahas di Selasa depan saja. Ayat kursi sudah pada hafal kan Ibu? Alhamdulillah. Ini ayat yang juga sering kita dengar, sering diulang-ulang. Barakallahu fikum. Ya, bahkan ayat ini seperti surat Fatihah ya. Banyak yang hafal dengan sendirinya karena saking seringnya membaca, saking seringnya mendengarkan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Kapan ini dibaca Bu ayat kursi? Sunahnya dibaca kapan? Zikir ba'da as-shalah, fi duburi kulli shalah. Dibaca setiap kali selesai dari zikir salat. Barakallahu fiik. Ayatul kursi. Mau tidur juga ya dibaca. Baik Ibu, sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.